Ya, tentang vaksin AstraZeneca, MUI bilang haram, tapi kalau darurat boleh dipakai. Kalau darurat disuntik vaksin itu juga nggak mati. Ini bagaimana menurut syariat Islam? Bagaimana nih kalau darurat disuntik vaksin itu juga nggak mati? Jadi kondisinya kalau darurat disuntik vaksin itu juga nggak mati. Bagaimana kalimat ini, di pertanyaan ini dipahami, Ustaz? Kalau vaksin AstraZeneca, MUI bilang haram, tapi kalau darurat boleh dipakai. Baik, kita ke intinya saja. Vaksin AstraZeneca, terkait dengan vaksin ini, MUI bilang haram, tapi kalau darurat boleh dipakai. Bagaimana menurut syariat Islam? Memang ini berbeda pendapat. Ini sedang ada perselisihan di tengah-tengah umat Islam terkait dengan vaksin ini. Memang MUI itu telah menyatakan meski ada unsur babi di vaksin AstraZeneca itu, namun sesuai dengan al-hajah asy-syar'iyyah, kebutuhan yang diperbolehkan oleh syariat, maka vaksin ini termasuk dalam kategori ad-daruratu tubihul mahdurat. Nah, satu keadaan yang darurat itu menjadikan bolehnya sesuatu yang awalnya tidak boleh. Contoh, daging babi itu dalam kondisi normal, kalau ada makanan selain daripada daging babi, itu sampai kapanpun haram untuk dikonsumsi. Namun kalau dalam keadaan darurat, tidak ada lagi selain daripada makanan itu namanya al-hajah asy-syar'iyyah. Jika tidak makan, dia akan merasa lapar, akan kelaparan hingga membahayakan jiwanya. Maka ad-daruratu tubihul mahdurat. Keadaan darurat itu menjadikan boleh yang sebelumnya itu terlarang. Sebelumnya itu tidak diperbolehkan. Mungkin ada, itu terlalu jauh perumpamaannya, terlalu jauh. Namun perlu kita perhatikan, saat ini vaksin itu merupakan salah satu ikhtiar insani yang memang sedang berusaha untuk dilakukan, untuk ditempuh sebagai bentuk pencegahan dari penyebaran virus ini. Salah satunya dengan vaksin ini. Mengapa vaksin ini haram? Karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi. Maka dari sisi itu MUI menyatakan haram. Namun penggunaan vaksin COVID-19 produk ini pada saat ini MUI menyatakan diperbolehkan atau mubah dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, kondisi kebutuhan yang mendesak atau al-hajah asy-syar'iyyah. Al-hajah asy-syar'iyyah ini menduduki kondisi darurat syar'i, darurah syar'iyyah. Kemudian pertimbangan kedua, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya resiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Ini pertimbangan dari MUI. Memang banyak yang ketika terpapar virus ini tidak merasakan apa-apa. Namun banyak juga dia menularkan kepada orang lain yang kemudian orang lain ini
qadarullah punya imun yang tidak kuat sehingga mengalami gejala yang sangat berat. Sehingga menurut ahli yang berkompeten di bidang ini, jika ikhtiar vaksin itu tidak segera dilakukan, maka resikonya bisa fatal. Maka ini menjadi alasan pertimbangan dari MUI untuk menjadikan vaksin ini masuk dalam darurah syar'iyah. Alasan yang ketiga, yang C ini, ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID guna ikhtiar mewujudkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi vaksin yang sebelumnya sudah diteliti itu halal dan suci, di situ tidak ada unsur babinya, itu tidak tercukupi kebutuhannya. Misalkan yang butuh 1 juta untuk divaksin, adanya hanya 200, adanya hanya 300. Vaksin yang sebelumnya yang halal dan suci, tidak ada kandungan babinya atau tripsin yang dari babi tadi. Maka ini menjadi sebab atau pertimbangan dari MUI. Kemudian ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah. Jaminan keamanan. Sehingga orang yang divaksin ini insya Allah beberapa yang sudah, termasuk warga kita juga ada beberapa yang sudah, itu insya Allah itu aman. Kemudian pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia. Jadi kita tidak ada pilihan selain pilihan ini. Sehingga bisa dikatakan saat ini yang ada hanya ini. Sedangkan keadaan sudah termasuk dalam darurah syar'iyah, darurat syar'i. Karena kalau ikhtiar vaksin tidak dilakukan, maka herd immunity atau kekebalan kelompok tidak akan segera terwujud. Kalau ini tidak terwujud, maka pertimbangannya tadi, maka tidak akan selesai-selesai. Penyebarannya akan semakin meluas, sehingga bisa berakibat fatal. Maka perlu segera dilakukan ikhtiar insani, salah satunya adalah dengan cara vaksinasi. Namun saat ini yang ada, kita tidak bisa memilih. Bahkan pemerintah kita menurut ini, itu tidak bisa memilih vaksin. Sekarang yang tersedia itu vaksin yang ada unsur babinya tadi. Maka oleh MUI itu termasuk hajah syar'iyah, masuk dalam kategori darurah syar'iyah. Kemudian yang ketiga, pertimbangan dari MUI, kebolehan penggunaan vaksin COVID-19 produk ini sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika alasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf A, B, C, D, dan E atau E itu hilang. Jadi kebolehan penggunaan vaksin ini, tadi kan di angka 2 menyebutkan penggunaan produk vaksin ini yang mengandung unsur babi oleh MUI dinyatakan mubah dengan pertimbangan A, B, C, D, E. Ada kondisi hajah syariah dan lain sebagainya, masuk kategori darurah syariah, bisa berakibat fatal kalau ikhtiar insani vaksin tidak segera dilakukan, dan seterusnya. Kalau pertimbangan-pertimbangan ini tidak ditemukan, maka secara otomatis angka 2 tadi, penggunaan vaksin produk ini yang dibolehkan saat ini itu menjadi tidak berlaku. Kebolehan penggunaan vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak berlaku jika tidak ada alasan sebagaimana yang dimaksud
dalam huruf A, B, C, D. Jadi pertimbangan-pertimbangan A, B, C, D, E tadi, itu kalau hilang, artinya alasan-alasan itu tidak ada, maka secara otomatis poin atau angka 2 pertimbangan di situ, pernyataan bahwa dibolehkannya itu juga tidak akan berlaku. MUI kemudian membolehkan, menyatakan penggunaan ini adalah mubah karena pertimbangan tadi, A, B, C, D, E tadi. Kemudian yang keempat, pemerintah wajib terus mengikhtiarkan ketersediaan vaksin COVID yang halal dan suci. Jadi ini permohonan atau permintaan MUI kepada pemerintah. Saat ini memang yang ada itu, yang ada unsur babinya. Namun, kita meminta, MUI meminta terus kepada pemerintah agar melakukan ikhtiar. Selain ikhtiar vaksin, pemerintah juga diminta untuk melakukan ikhtiar menyediakan vaksin yang halal dan suci, tidak ada unsur babinya. Sebelum vaksin yang ini, kan sebelumnya sudah ada. Maka itu dicukupi. Kita minta kepada pemerintah, selain pemerintah terus berikhtiar melakukan ikhtiar vaksinasi, namun hendaknya pemerintah juga terus berupaya melakukan ikhtiar untuk mendapatkan vaksin yang suci dan halal, tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh agama. Kemudian 5, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19. Ya memang tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kemudian jangan dimaknai kalau kita tidak vaksin, toh kita juga tidak mati. Jangan dimaknai seperti itu. Pola pikir kita umat Islam jangan pola pikir egois. Artinya kita melihat kemaslahatan bersama. Jelas menurut ahli, ini adalah virus yang menular. Dibutuhkan ikhtiar-ikhtiar yang maksimal. Ikhtiar ilahi saja tidak cukup, maka perlu ikhtiar insani. Nah, salah satu yang diupayakan oleh pemerintah adalah dengan melakukan vaksinasi. Nah, saat ini ketika di awal pemerintah kita itu bisa mendapatkan vaksin yang halal dan suci, terlepas dari unsur babi itu, namun saat ini tidak ada pilihan lain. Pemerintah kita tidak dihadapkan pada dua pilihan, hanya satu pilihan, hanya ini. Dan setelah diteliti, ternyata terkandung di dalamnya unsur babi. Maka hal ini oleh MUI dinyatakan sebagai hajah syar'iyah, kebutuhan yang sangat mendesak yang kemudian dibenarkan oleh syariat. Karena sudah masuk dalam kategori darurah syar'iyah, darurat syar'iyah. Darurat syar'iyah. Maka himbauannya dari MUI umat Islam dihimbau untuk mensukseskan vaksinasi program dari pemerintah ini. Supaya segera terwujud herd immunity tadi, kekebalan kelompok, sehingga bisa segera terhenti virus ini atau pandemi ini. Lah bagaimana sikap kita? Lah belum lagi dari medis, kebetulan ada yang medis atau salah seorang dokter yang memberi info kepada kami bahwa beliau mengibaratkan vaksin ini kalau kita ternak lele, ini mudah-mudahan dokter ini, Fulan ini mendengarkan, kalau saya salah dalam mengingat nasihat beliau, nanti saya ditegur. Beliau mengibaratkan vaksin itu seperti kita ternak lele.
Dan lele itu bisa menjadi gemuk, dia butuh bangkai. Untuk bisa menjadi lele itu menjadi gemuk-gemuk. Lah, vaksin ini butuh tripsin sebagai katalisator. Sehingga vaksin itu bisa berfungsi. Dengan kata lain, tripsin yang dari babi tadi itu hanya berfungsi sebagai katalisator, namun dia di luar vaksin. Tidak termasuk di dalam vaksin itu sendiri. Hanya berfungsi sebagai katalisator biar vaksinnya itu berfungsi. Dia hanya semacam katalisator. Nah, ini istilah dari medis, dari beliau. Kami belum begitu bisa menangkap, tapi dari ibarat yang beliau berikan, beliau mengibaratkan vaksin itu ibarat kita ternak lele. Lele itu untuk bisa menjadi gemuk butuh kita berikan bangkai-bangkai. Sehingga lele bisa menjadi gemuk. Lah, bangkai ini diibaratkan sebagai tadi mungkin sebagai tripsinnya. Sehingga dia berfungsi sebagai katalisator untuk menjadikan vaksin itu berfungsi. Nah, ini wallahu a'lam, saya bukan ahli di bidang medis. Namun melihat dari apa yang menjadi pertimbangan MUI, karena memang sudah tidak punya pilihan lain. Itu masuk dalam hajah syariah, masuk dalam darurah syariah, insyaallah Allah Maha mengetahui. Kalau ada pilihan lain yang halal dan suci, sebagai ikhtiar vaksinasi kita, tentu kita tidak akan memilih yang ada unsur yang diharamkan oleh agama. Namun kita tidak punya pilihan lain selain vaksin jenis ini. Maka ketika terima vaksin ini, selain itu, sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh MUI, kita juga meminta mendesak kepada pemerintah yang kita cintai ini untuk segera melakukan ikhtiar semaksimal mungkin mendapatkan dan mendatangkan vaksin yang suci dan halal, tidak tercampur dengan unsur-unsur yang diharamkan oleh agama. Itu penjelasan dari kami. Ya, kalau ditanya bagaimana menurut syariat Islam, di MUI sudah dengan berbagai pertimbangan, kaidah-kaidah usul fikih, menggunakan kaidah-kaidah usul fikih, dan melibatkan pertimbangan dari ahli. Kemudian juga mendengarkan pertimbangan dari pakar medis. Maka MUI memutuskan itu, menyatakan yang demikian. Dan insya Allah apa yang sudah dinyatakan oleh MUI itu tidak keputusan yang asal-asalan, bukan keputusan yang sembarangan. Sudah melalui kajian yang begitu dalam, kajian-kajian tentang ini sudah dilakukan, sehingga muncullah keputusan pernyataan dari MUI, sehingga menyatakan bahwa vaksin jenis ini, kondisi kita saat ini sudah termasuk dalam hajah syariah, maka vaksin jenis ini mubah digunakan karena termasuk dalam keadaan darurah syariah dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi yang sudah MUI jelaskan dan sudah kami bacakan. Ya, mudah-mudahan karena tidak punya pilihan lain, mudah-mudahan kita dimaafkan oleh Allah. Kita memohon ampun kepada Allah kalau ternyata itu tidak baik dan dinyatakan dosa oleh Allah. Kita istighfar memohon ampun kepada Allah. Allah Maha mengetahui segalanya. Allah Maha mengetahui apa yang baik buat hamba-hambanya yang beriman. Insya Allah karena tidak ada pilihan lain, insya Allah kita memohon ampun kepada Allah. Kalau ternyata nanti di hadapan Allah itu adalah dosa, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita.